Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hadiza. Saya dari mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data menggunakan uji beda lebih dari 3 variabel. Uji beda lebih dari 3 variabel pada praktikum kali ini yaitu ada 2, uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Uji ANOVA merupakan uji parametrik di mana untuk syarat uji parametrik adalah data harus berdistribusi normal dan memiliki nilai varian atau sebaran yang sama atau homogen. Untuk uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik di mana data untuk uji non-parametrik adalah data tidak terdistribusi normal atau data tidak homogen atau tidak sama. Data dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan melakukan uji normalitas distribusi data dengan metode Shapiro-Wilk atau dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Pada kasus yang akan kita analisis, yaitu kita akan menganalisis data yang pertama melakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk karena data yang kita analisis yaitu berjumlah kurang dari 50 data. Kasus akan saya bacakan, yaitu seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo atau EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Kemudian ini data yang kita akan analisis. Kemudian kita masuk ke SPSS. Kita akan melakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk. Yang pertama kita akan mengisi pada name yaitu E1. Kemudian kita enter. Desimal kita tulis angka 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Label kita tulis EEDS 30%, yaitu ekstrak etanol daun sawo 30%, dengan measure yaitu kita klik skill. Kemudian yang kedua yaitu E2, kita enter. Dengan desimal itu angka 2 karena ada 2 angka di belakang koma, dengan EEDS 40%. Kemudian measure kita skill. Yang ketiga yaitu E3, kita enter. Kemudian desimal 32 karena ada 2 angka di belakang koma pada EEDS 50%, EEDS 50%. Kemudian measure kita ganti dengan skill. Yang keempat yaitu E4. Kita enter, desimal kita tulis angka 2 karena ada 2 angka di belakang koma, kita tulis EEDS 60%. Kemudian pada measure kita ganti juga skill. Yang kelima yaitu E5. Kita enter, kemudian desimal kita tulis angka 2. Kemudian label kita tulis EEDS 70%. Kemudian pada measure kita ganti dengan skill. Setelah kita memasukkan data pada variabel itu, kemudian kita menuju ke data view. Kita memasukkan semua data pada data view. Setelah data semua kita masukkan pada data view, kemudian kita akan menganalisis data dengan klik Analyze, Descriptive Statis, kemudian Explore. Kemudian semua data kita masukkan ke dependent list. EEDS 30% kita masukkan, EEDS 40% kita masukkan, EEDS 50% kita masukkan, EEDS 60% kita masukkan, dan EEDS 70% kita masukkan. Kemudian pada display kita klik plot. Pada plot yaitu akan muncul explore plots. Pada box plot kemudian kita klik none. Pada deskriptif tidak perlu dicetak pada stick and leaf maupun histogram.
Kemudian kita centang pada normality plot retest. Kemudian kita continue. Pada option akan muncul explore option, yaitu missing value, exclude, cache, flash list. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul output test of normality. Di sini hasilnya yaitu pada EEDS 30% memiliki nilai signifikansi 0,374, pada EEDS 40% memiliki nilai signifikansi 0,445, dan pada EEDS 50% memiliki nilai signifikansi 0,633, dan pada EEDS 60% memiliki nilai signifikansi 0,782, dan EEDS 70% memiliki nilai signifikansi 0,409. Di sini dapat disimpulkan bahwa pada hasil uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Jadi, jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Setelah kita melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk, kemudian kita akan melakukan uji homogenitas varians untuk mengetahui apakah data yang kita analisis memiliki varian atau sebaran yang sama atau tidak. Kemudian kita masuk ke SPSS. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas varians. Kita masuk ke SPSS dengan name kita masukkan ke dengan EEDS. Kemudian pada desimal kita tulis angka 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Label kita tulis dengan EEDS. Kemudian pada value kita tulis dengan pengkodean 1, yaitu EEDS 30%. Yang kedua yaitu EEDS 40%. Yang ketiga EEDS 50%. Yang keempat EEDS 60%. Yang kelima EEDS 70%. Kemudian kita add. Setelah kita masukkan semua pada kolom value label, kemudian kita klik OK. Setelah itu, measure kita ganti dengan scale. Pada name kita tulis diameter, daya hambat. Kemudian kita enter. Pada desimal kita tulis angka 2 karena pada diameter daya hambat memiliki nilai desimal. Di belakang koma itu ada 2 angka. Label kita tulis dengan diameter, daya hambat. Kemudian pada measure kita ganti dengan scale. Setelah kita memasukkan data pada kolom variable view, kita memasukkan data pada data view. Pada data view, yaitu kita masukkan sesuai dengan kode yang kita masukkan tadi pada value label. Dengan 1 yaitu EEDS 30%, 2 yaitu EEDS 40%, yang ketiga yaitu EEDS 50%, yang keempat yaitu EEDS 60%, yang kelima yaitu EEDS 70%. Kita masukkan semua data, bisa kita lihat EEDS. Setelah kita masukkan semua, kemudian kita masukkan semua data pada data view. Mulai dari EEDS 30% sampai EEDS
sampai dengan EADS 30%. Semua kita masukkan ke data. Setelah semua data kita masukkan pada data view, kemudian kita akan menganalisis data dengan klik Analyze, Descriptive Statis, kemudian kita klik Explore. Akan muncul Explore pada diameter daya hambat. Kita masukkan ke Dependent List, dan pada EADS kita masukkan ke Factor List. Pada Display kita tandai pada Boot, dan kemudian kita ke Statistik, akan muncul Explore Statistik. Pada Descriptive dicentang, dan pada Confidence interval for min 95%. Kemudian kita continue. Pada Plots, yaitu akan muncul Explore Plots. Pada Box Plot kita tandai pada None. Pada Descriptive tidak perlu dicentang, Stem and Leaf maupun histogram. Kemudian pada Split First Level, Wind Level Test, yaitu kita klik Power Estimation, kemudian klik Continue. Pada Option, kita klik akan muncul Explore Option, yaitu missing value-nya kita tandai pada Exclude Cache List With, kemudian Continue. Kemudian kita klik OK. Akan muncul output pada Test of Homogeneity of Variance. Pada Test of Homogeneity Variance di sini dapat disimpulkan bahwa pada diameter daya hambat, yaitu memiliki pada Test of Homogeneity Variance, pada homogenitas varian memiliki nilai signifikansi. Ada yang kurang dari 0,05, ada yang lebih dari 0,05. Di sini ada yang memiliki nilai signifikansi 0,040, 0,076, 0,078, dan 0,042. Di sini terdapat dua nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 dan ada dua nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari tes homogeneity variance memiliki varian atau sebaran yang tidak sama atau tidak homogen. Oleh karena itu, setelah kita melakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk dan dengan menggunakan homogenitas variance, yaitu dapat disimpulkan bahwa setelah kita melakukan uji normalitas dengan metode Shapiro-Wilk, data dikatakan terdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Tetapi pada hasil uji homogenitas varian atau sebaran data tidak sama atau tidak homogen. Sehingga langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menggunakan uji beda lebih dari 3 variabel, menggunakan uji non-parametrik dengan uji Kruskal-Wallis. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Karena data yang kita analisis tadi tidak memenuhi asumsi parametrik. Karena meskipun data yang kita analisis tadi terdistribusi normal, tetapi tidak memiliki nilai varian atau sebaran yang sama atau tidak homogen, maka uji beda lebih dari 3 variabel yang kita gunakan yaitu menggunakan uji beda non-parametrik Kruskal-Wallis. Pada langkah yang pertama yaitu kita akan memasuki SPSS dengan mengisi pada kolom variabel Q. Yang pertama pada name kita tulis dengan kelompok. Kemudian pada desimal kita ganti dengan angka 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Kemudian kita tulis kelompok pada label. Pada value yaitu kita akan melakukan pengkodean dengan value kita tulis 1, label kita tulis dengan 30%. Kita add. Yang kedua yaitu 40%. Kemudian kita add. Yang ketiga 50%, kemudian kita add. Yang keenam, yang keempat yaitu 60%, kemudian kita add. Yang kelima yaitu 70%, kemudian kita add. Setelah kita masukkan semua, kemudian kita klik OK.
Pada measure kita ganti dengan scale. Pada yang kedua kita tulis dengan diameter daya hambat. Kemudian kita enter. Pada desimal kita tulis angka 2 karena ada 2 angka di belakang semua. Pada label kita tulis diameter daya hambat. Kemudian pada measure kita ganti dengan scale. Selanjutnya kita akan memasuki ke data view. Pada data view kita masukkan sesuai dengan kolom pada value label dengan angka 1 yaitu EEDS 30%, angka 2 yaitu EEDS 40%, angka 3 yaitu EEDS 50%, yang keempat yaitu EEDS 60%, yang kelima yaitu EEDS 70%. Bisa kita lihat seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan data mulai dari EEDS 30% sampai dengan EEDS 70% pada kolom data view. Setelah semua data kita masukkan pada data view, kemudian kita akan menganalisis data dengan klik Analyze, Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog. Pada Legacy Dialog yaitu kita ke K-Independent Sample, kita klik. Kemudian pada diameter daya hambat kita masukkan ke Test Variable List, dan pada kelompok kita masukkan ke Grouping Variable. Pada Deviation Range kita tulis nilai minimum itu 1, nilai maksimum itu 5 sesuai dengan data. Kemudian kita klik Continue. Pada Test Type itu jangan lupa Puskal Wallis itu dicetak. Kemudian pada Option itu sama, yaitu Exclude Cast Test Test. Kemudian klik Continue. Kemudian klik OK. Akan muncul tes statistik, yaitu yang kita lihat yaitu pada nilai signifikansinya signifikansi 0,000. Artinya di sini memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Apabila memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sehingga pada kasus yaitu ditanyakan, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus, yaitu hasilnya yaitu terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus karena hasil signifikansinya memiliki nilai 0,000, artinya memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.